Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Kepada yang saya hormati dan yang saya muliakan, para alim ulama, para kiai, para ustadz, para guru ngaji, tokoh masyarakat, tak lupa pula kepada keluarga besar Masjid Karamullah. Mudah-mudahan perkumpulan kita pada malam hari ini menjadi wasilah penyebab terkabulnya semua hajat dan keinginan kita, terhapusnya semua dosa-dosa kita, dan kita termasuk di dalam golongan umat yang mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Tadi Bapak Iyad menyampaikan kalau saya asalnya dari Jakarta. Saya ralat, saya asalnya dari daerah Bondowoso, Jawa Timur. Jadi kalau ketua takmir tadi mengatakan bahwa di daerah sini namanya Sungai Cina, tapi penduduknya mayoritas Madura, maka alhamdulillah malam semangken dan gula ketemu salam kereta tibi. Karena orang Bondowoso mereka mayoritas mon abenta ngakui bahasa Madura. Jadi nekan ngakui bahasa Madura apa bahasa Indonesia? Resep serangan ngerti di Madura lebih. Dan perkenalkan, saya asli 100% ditanggung halal, Cina orisinil, bukan Cina gado-gado. Oni ya ke Cina gado-gado. Cina gado-gado neka Pak Nacena Mbuna Jawa, Pak Madura Mbuna Cena, namun dan gula Pak Gula Cena, Mbuk Gula Cena, jadi gula 100% ditanggung halal Cina orisinil. Karena Cina orisinil, maka pada malam hari ini ada satu perbedaan, beda setong bideng yang sangat mencolok antara saya dengan seluruh jamaah yang hadir pada malam hari ini. Ada yang tahu apa bedanya? Urusan mata, urusan repat gula sipit, pedi, keni, cili. Tapi matanya hadirin hadirat yang hadir malam hari ini, masya Allah, bulat, berlebar, tenggenteng, dinradin. Tegak jeleng dan apa yang tambahin manis lah, jeleng manis. Saya oleh kedua orang tua saya diberi nama Wi Chin Hai. Bagus atau jelek? Bagus, selamat pinjaman ya kacek itu beda juga. Tapi lebih bagus lagi setelah almarhum ayah saya masuk Islam, bapak saya asalnya agamanya Katolik, mama saya asalnya agamanya Katolik, masuk Islam pada tanggal 3 Maret tahun 1984. Yang mengislamkan adalah almarhum Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin, pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukoraja Asem Bagus Situbondo, yang pada tahun 2017 kemarin mendapatkan gelar pahlawan nasional dari pemerintah Republik Indonesia. Nah, setelah almarhum ayah saya memeluk agama Islam, beliau berusaha untuk menjalankan semua yang diajarkan di dalam Islam, termasuk dalam urusan memberikan nama kepada anak. Saya oleh almarhum ayah
saya dikasih nama Muhammad Nasrullah. Bagus atau jelek? Bagus, cocok, tepat, aduh kena-mana orang Islam. Karena zaman sekarang ini banyak orang Islam merasa tidak pede kalau punya anak dikasih nama Islam. Lahir bulan Januari dikasih nama Januarto, lahir bulan Februari dikasih nama Febrianto, tepat lahir bulan Maret pas posang diberi nama siapa? Akhirnya diberi nama Marto. Mereka berde cokok gula di rumah saya di daerah Bondowoso, Pak nama Madura, Ibu nama Madura. Jadi bapak ibunya ini Madura, endi anak paket punya anak laki-laki. Neka sareng Pak Empuna diberi nama Cong Eni. Saya mana? Cong Eni. Neka Pak Empu tak neker. Orang tua ndak mikir. Kenapa? Umpama si Cong Eni ini begitu dewasa mendapatkan hidayah dari Allah, pas jadi kiai silaturahim ke masjid Kalampo diminta untuk memberikan tausiah. Akhirnya disambut dengan ucapan kepada yang terhormat Al-Mukarram Kiai Haji Cong Eni, dipersilakan memberikan tausiah. Mereka kan tak cocok, jadi ngas teteh mau beri nama ke anak. Gula sareng Pak Gula beri nama Muhammad Nasrullah. Muhammad itu artinya manusia terpuji, Nasrullah artinya orang yang selalu mendapatkan pertolongan dari Allah. Karena nama adalah doa, alhamdulillah saat melawat dan gula minimal nyari otangan gampang. Nah, ini kan bersem-sem biasanya di otang, jangan sampai kebetulan najeng punya otangan. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena mengingat keterbatasan waktu, maka pada malam hari ini saya langsung menyampaikan apa yang diminta oleh Bapak Ketua Takmir Masjid Kalamullah. Yang pertama tentang sejarah PITI, yaitu Persatuan Islam Tionghoa Indonesia, di mana PITI ini adalah salah satu organisasi masyarakat keagamaan yang usianya cukup tua di Republik ini, berdiri sebelum zaman kemerdekaan Republik Indonesia. Kalau Muhammadiyah berdiri pada tahun 1914, Nahdlatul Ulama berdiri pada tahun 1926, maka Persatuan Islam Tionghoa Indonesia ini didirikan pada tahun 1938. Tujuan utama untuk mendirikan Persatuan Islam Tionghoa ini adalah yang pertama karena banyak sekali etnis Tionghoa yang ketika memeluk agama Islam mengalami banyak kendala ketika menjalankan kegiatan-kegiatan ibadah dalam Islam. Satu contoh, ketika baru memeluk agama Islam kemudian berangkat ke masjid ingin melaksanakan sholat, maka orang ini kan minoritas. Ketika datang ke masjid mau melaksanakan sholat, rata-rata semua mata tertuju kepada si orang Cina ini. Nah, bisa pada orang Cina masuk ke masjid, kok ada orang Cina mau mengerjakan sholat. Nah, sehingga orang yang baru masuk Islam ini secara perasaan akan muncul rasa minder karena ada pandangan-pandangan terheran-heran dari sesama umat Islam. Ditambah lagi ada beberapa yang memeluk agama Islam ketika usianya sudah tua, usia 50 tahun ke atas. Karena masuk Islamnya sudah tua, maka tentunya kan tidak bisa baca Al-Quran. Kepingin pandai baca Al-Quran, bingung. Kalau pergi ke masjid, ikut taman pendidikan Al-Quran, along-potong sareng anak ini berkumpul dengan anak-anak kecil, kan malu, sudah tua ngaji kok sama anak kecil. Maka tujuan PITI yang pertama ini didirikan adalah sebagai wadah untuk etnis Tionghoa yang baru memeluk agama Islam, supaya mereka merasa nyaman menjalankan ibadahnya dan mau untuk belajar tentang ilmu agama bersama dengan orang-orang yang senasib, yang sama-sama mu'allaf. Karena ini sesuai dengan perintah Nabi SAW, alaikum bil jamaah, hendaknya kalian membentuk jamaah. Kenapa kok Muhammadiyah begitu kuat? Kenapa kok NU begitu kuat? Karena Muhammadiyah dan NU sama-sama membentuk jamaah. Orang NU kalau sekali NU kan tetap NU. Bisa dilihat dengan kegiatan-kegiatan amaliyatnya. Ben
malam Jumat ada tahlilan, ada kifayatan, ibu-ibu ada sholawat tiba, ada tibaan. Kemudian kalau yang santri-santri pulang dari pondok bikin majelis zikir, ada zikir Rotibul Hada, ada Rotibul Atos, ada manakib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan lain sebagainya. Nah, kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara berjamaah ini akan menumbuhkan rasa semangat dalam menjalankan agamanya. Maka kami Persatuan Islam Tionghoa Indonesia dengan adanya wadah PT ini membuat sesama etnis Tionghoa yang memeluk agama Islam berkumpul dengan perasaan satu nasib, berkumpul dengan rasa teman seperjuangan. Kita bersama-sama menjalankan ibadah agama yang kita cintai sesuai dengan tuntunan syariat, sehingga semuanya semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini alasan pertama kenapa kok PT didirikan. Alasan yang kedua, PT didirikan adalah untuk memberikan perlindungan kepada para mu'allaf yang baru memeluk agama Islam, yang mana tidak semua mu'allaf ketika masuk Islam jalannya mulus. Ada yang memeluk agama Islam, seperti satu contoh di lingkungan saya di daerah Jember, ada seseorang gadis usia 19 tahun memeluk agama Islam. Anaknya pendeta, jadi bapaknya ini pendeta, seorang tokoh agama di gereja. Ketika tahu anaknya memeluk agama Islam, dengan kondisi marah, anak ini ditempeleng sampai berdarah. Nah, maka ketika kabar ini terdengar kepada Persatuan Islam Tionghoa Indonesia yang ada di Jember, DPD Jember bekerja sama dengan aparat setempat, dengan TNI dan Polri, mendatangi kedua orang tuanya, memberikan himbauan bahwa setiap warga negara Indonesia usia 17 tahun ke atas sudah punya KTP, punya hak untuk menentukan pilihan agamanya masing-masing. Maka dengan adanya wadah PT ini, etnis Tionghoa yang mu'alaf yang mendapatkan tindakan-tindakan anarkis dari keluarganya akibat berpindah agama bisa terlindungi karena organisasinya jelas, badan hukumnya jelas, dan bisa memohon bantuan kepada aparat setempat untuk dilakukan tindakan-tindakan penyelamatan. Ini alasan kedua. Alasan yang ketiga kenapa PT didirikan, supaya untuk meredakan ketegangan di mana seringkali terjadi perbedaan pendapat antara orang Tionghoa yang non-muslim dengan orang muslim yang pribumi. Seperti contoh di daerah saya di Bondowoso, saya nama rencana sarang Madura neka dengkadeng atau kan bertengkar antara orang Cina dengan orang Madura. Maka kita sebagai Persatuan Islam Tionghoa, kita bisa menggandeng orang Tionghoa karena etnis kita Tionghoa, dan kita bisa menggandeng orang pribumi karena agama kita Islam, sehingga terbentuk kerukunan antar sesama bangsa Indonesia. Jadi ini tujuan utama kenapa PT didirikan. Bab kedua selesai, perkenalan sudah, kedua kenapa PT didirikan. Yang ketiga, saya ingin menyampaikan sekilas bahwa tadi ada sedikit penyampaian dari Bapak Ketua Takmir bahwa yang namanya etnis Tionghoa itu pasti mu'alaf. Nah, ini agak sedikit saya ralat, Pak, mohon maaf, bahwa Tionghoa ini, Cina ini belum tentu pasti mu'alaf. Karena kalau kita lihat di dalam sejarah, bahkan sebelum Islam masuk ke tanah Nusantara ini, Islam masuk lebih dulu ke dataran Tiongkok. Nah, ini ditandai pada peristiwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ada di Madinah. Beliau membentuk yang namanya Dewan Dakwah. Ada beberapa orang sahabat yang ditugaskan untuk membawa surat, diserahkan kepada penguasa-penguasa yang dituju, mulai dari Romawi, Persia, Habasyah, Ethiopia, Bizantium, dan salah satunya adalah dataran Tiongkok. Surat yang dibawa ini isinya adalah menginformasikan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan menginformasikan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nah, surat ini diserahkan kepada penguasa setempat, dan masing-masing ada sahabat yang bertanggung jawab.
Nah, sahabat yang diperintahkan untuk pergi ke dataran Tiongkok itu namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau adalah salah satu dari 10 orang sahabat Nabi yang dijamin masuk ke dalam surga. Usianya pada waktu itu 19 tahun. Pergi ke dataran Tiongkok, menyerahkan surat kepada raja setempat, sempat tinggal beberapa waktu di sana, kemudian pulang kembali ke Madinah. Begitu sampai di Madinah, Rasulullah menanyakan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas tentang kultur kebudayaan masyarakat setempat. Maka diceritakan bahwa di dataran Tiongkok itu ilmu ekonominya sudah maju, ilmu pengobatannya sudah hebat, ilmu sastranya sudah hebat, ilmu militernya sudah hebat, ilmu kelola negaranya sudah hebat. Diceritakan dengan begitu gamblang oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, maka Nabi SAW mengeluarkan sebuah sabda yang sangat masyhur, yang saya yakin semuanya pasti pernah atau tahu hadis ini, yaitu utlubul ilma walau bisin, tuntutlah ilmu walau sampai ke negeri Cina. Setelah Rasulullah wafat tahun 11 Hijriah, dilanjutkan oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, wafat tahun 13 Hijriah, diteruskan oleh Umar bin Khattab, wafat tahun 23 Hijriah, diteruskan oleh Khalifah Utsman bin Affan. Nah, Utsman bin Affan ini ketika memerintahkan Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'ad bin Abi Waqqas usianya 40 tahun. Dipanggil kembali oleh Utsman bin Affan, Sa'ad bin Abi Waqqas ini diperintahkan untuk kembali ke dataran Tiongkok untuk menyebarkan agama Islam di dataran Cina. Nah, beliau dalam sebuah literatur sejarah diterangkan tidak kembali pulang ke Arab Saudi, tidak kembali pulang ke Madinah, tapi menetap tinggal menikah dengan wanita setempat, bahkan wafat di dataran Tiongkok. Makamnya ada di Guangzhou, Cina. Jadi salah satu dari 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga, jasadnya dikebumikan di dataran Tiongkok. Menikah makna Arab, Najena, mon Arab, margana bude Budi, mon Cena, margana bude Ade, mon cara senangken di orang kedua mereka mau nyelok Arab mereka dengan panggilan Ye. Betul ya? Arab itu kan dipanggil Ye kan orang Madura kan. Kalau orang Cina dipanggil Yo. Jadi Pak Naye, Nayo, anak-anak kan Yo. Nah, akhirnya bingung, satu marganya di depan, satu marganya di belakang. Maka karena Islam ini hadir bukan untuk menghapuskan budaya masyarakat setempat, tetapi Islam ini hadir untuk memasukkan nilai-nilai ketauhidan di dalam budaya masyarakat setempat, maka Sa'ad bin Abi Waqqas tidak memaksakan marga anaknya dengan marga Arab, tapi dibentuklah satu marga baru yang namanya Ma. Ma itu artinya Muhammad. Salah satu dari keturunan sekian dari Sa'ad bin Abi Waqqas, ada seorang ulama, ada seorang panglima perang, ada seorang tokoh yang sangat hebat dan dikenal di dunia, namanya Mahwan, yang bergelar Laksamana Cheng-ho. Jadi itu sejarahnya. Jadi kalau kita tilik dari atas sampai sekarang, bahwa Cina ini sudah mengenal Islam bahkan sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Malah ini ada, saya kasih satu tambahan lagi ya, ada satu pendapat yang mengatakan bahwa Wali Songo yang di Jawa itu dicurigai sebagian adalah keturunan Tionghoa. Ada seorang ulama, makamnya ada di Tuban, namanya Bong Tek Kang. Siapa namanya? Bong Tek Kang. Nama Islamnya Ibrahim Asmorokandi. Itu ada di Tuban makamnya. Bong Tek Kang atau Ibrahim Asmorokandi ini punya anak, namanya Bong Sweho. Siapa namanya? Bong Sweho. Nama Islamnya Raden Rahmatullah. Makamnya ada di Surabaya, gelarnya Sunan Ampel. Nah, Sunan Ampel ini punya anak, Bong Sweho ini punya anak, salah satunya dikasih nama Bong Ang. Nama Islamnya Raden Makdum Ibrahim, makamnya ada di Tuban. Orang Tuban mayoritas orang Jawa, tidak bisa bilang Bong Ang, akhirnya dipanggil Bonang, makanya jadi Sunan Bonang. Maka antara Islam Tionghoa dan Indonesia
ini ada satu ikatan yang sangat erat yang membuat bahwa antara ketiganya tidak bisa dipisahkan, bahwa Islam sudah masuk ke Tionghoa, Islam sudah masuk di dataran Cina jauh pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan di Indonesia ini salah satu ulama yang berperan untuk menyebarkan agama Islam di dataran Nusantara ini salah satunya adalah dari etnis Tionghoa. Maka kita harus berpegang teguh bahwa di dalam Islam itu tidak ada yang namanya Islam Arab, tidak ada yang namanya Islam Cina, tidak ada Islam Madura, tidak ada Islam Jawa, tidak ada Islam Batak, tidak ada Islam Melayu, tidak ada Islam Bugis. Yang namanya Islam adalah al-muslim akhul muslim, sesama Islam adalah bersaudara. Maka saya titip, walaupun kita seandainya ada perbedaan tentang faham dan golongan, ada perbedaan dengan ibadah amaliyah kita, ada perbedaan pilihan partai politik kita, jangan sampai menyebabkan perpecah belahan antar sesama umat Islam. Apa yang beda kita terima dengan lapang dada, apa yang sama ayo kita sama-sama perjuangkan untuk menegakkan kalimat Allah, untuk menghidupkan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. 2 sudah selesai, saya kasih penambahan 3. Yang pertama pengenalan diri sudah, yang kedua tentang PT dan Tionghoa, yang ketiga saya sedikit agak tertarik dengan nama masjid ini. Nama masjid ini adalah Kalamungo. Ada yang tahu enggak kenapa kok dikasih nama Kalamungo? Ini saya nanya, enggak tahu juga soalnya. Kenapa kok dikasih nama Kalamungo? Karena Kalamungo itu kalam artinya ucapan. Maka kalau Kalamungo artinya ucapan Allah. Nah, kalau pada zaman Nabi dan Rasul, Kalamungo itu bisa langsung didapat melalui wasilah malaikat. Para Nabi dan Rasul mendapatkan Kalamungo melalui wahyu yang dibawa oleh malaikat Jibril. Bahkan Nabi Musa alaihissalam mendapatkan julukan Kalimullah karena beliau dalam riwayat diterangkan di dalam kitab Sirah Nabawiyah, Qisasul Anbiya, dalam kitab Qisasul Anbiya, Nabi Musa alaihissalam bercakap-cakap dengan Allah lebih dari 4.400 kali percakapan. Pernah Nabi Musa sakit gigi mengadu kepada Allah, Allah kasih obatnya. Pernah Nabi Musa difitnah dengan ucapan-ucapan yang keji oleh Bani Israel, mengadu kepada Allah, Allah kasih pertolongan, dan lain sebagainya. Nah, yang menjadi permasalahan adalah kita semua ini sudah tidak hidup pada zaman Nabi dan Rasul. Maka sudah selesai zaman wahyu, sudah selesai tugasnya malaikat Jibril turun membawa wahyu. Jadi kalau sekarang ada orang yang ngaku pernah ketemu dengan malaikat Jibril, itu bohong. Karena sudah selesai tugasnya malaikat Jibril. Apalagi kalau ada yang ngaku jadi malaikat Jibril, kayak Lia Edan, bukan Lia Eden gitu. Karena ngaku malaikat Jibril. Sudah selesai tugasnya. Nah, pertanyaannya, bagaimana caranya supaya kita bisa bertemu dengan Kalamullah, bisa mendengarkan Kalamullah? Maka cara yang paling mudah, perwujudan aplikasi Kalamullah yang bisa kita lihat dan kita pelajari saat ini ada di dalam Al-Quranul Karim. Al-Quran adalah Kalamullah, maka siapa yang berpegang teguh kepada Al-Quran pasti dia akan selamat baik di dunia maupun di akhirat. Karena Al-Quran ini adalah mukjizat yang paling hebat yang dimiliki oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kok hebat? Coba saya mau nanya, bahasa Arab itu sebetulnya susah atau gampang? Tulisan Arab itu susah atau gampang? Kalau ada orang tidak pernah ngaji, usia 40 tahun dikasih bacaan tulisan Arab, kemudian disuruh belajar, itu butuh waktu cepat atau lama? Lama, sulit. Jangankan membaca Al-Qurannya, mengikuti pelafalan Arabnya sulit. Tapi hebatnya mukjizat Al-Quran, berapa banyak umat Islam yang tidak bisa membaca Al-Quran, tapi karena sering mendengarkan surat Yasin, mereka bisa membaca surat Yasin tanpa melihat Al-Quran. Orang tidak bisa baca, yang penting ada yang mandu Yasin bisa ngikuti. Ini mukjizatnya Al-Quran. Tanyakan kepada seluruh agama di muka bumi ini,
sucinya dari awal sampai akhir, lengkap redaksi kalimatnya sampai titik dan komanya. Tidak ada satupun agama yang umatnya mampu menghafal kitab sucinya lengkap titik dan komanya kecuali agama Islam. Kita lihat berapa banyak anak-anak usia 7 tahun, usia 10 tahun, mereka ada yang hafal 30 juz, ada yang hafal 15 juz. Maka ini mukjizat yang sangat luar biasa. Yang kedua, hebatnya Al-Quran ini diucapkan dengan bacaan-bacaan yang kita tidak ngerti artinya. Contoh sudah tadi ya, waktu sholat Ustadz waktu ngimami yang ngerti arti bacaan Quran yang dibaca oleh Ustadz ini siapa? Ada nggak di sini? Saya yakin insya Allah lebih banyak yang tidak mengerti. Tapi walaupun tidak mengerti, kalau telinga kita benar-benar kita dengarkan dengan seksama, hati kita fokuskan untuk mendengarkan untayan huruf demi huruf, kalimat demi kalimat yang dibaca, maka seberat apapun beban di hati kita dihilangkan oleh Allah, hati kita ditanamkan ketenangan, kebahagiaan, ketentraman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang paling terakhir, saya ingin mengutip sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran karena Al-Quran nanti akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat pertolongan bagi orang yang senang membacanya. Dan Ustaz, saya tidak bisa baca Al-Quran karena saya ini tidak lancar. Saya tidak mau baca Al-Quran karena mau baca Al-Quran mereka kekel-kekel, tidak mau baca Al-Quran. Maka kalau kekel-kekel gampang, istiqomah baca Al-Quran setiap hari, walaupun tajwidnya salah, walaupun makhrajnya salah, barokah istiqomah, lama-lama yang tidak lancar akan menjadi lancar. Berkumpullah dengan orang yang senang membaca Al-Quran, bergurulah kepada orang yang pandai membaca Al-Quran, maka insya Allah hidup kita akan selamat, barokah istiqomah dari pembacaan Al-Quran. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, karena di sini banyak lingkungan orang Madura dan saya asalnya dari Bondowoso. Saya tutup dengan pepatah bahasa Madura, kecepot gula mirah salah lopot nyon sabora. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan sebelum saya tutup, saya ingin memberikan informasi bahwa nanti pulang dari majelis ini, buka aplikasi YouTube, ketik Koko Ustadz Official. Nah, apa yang disampaikan pada malam hari ini akan diupload di channel Koko Ustadz Official. Nah, menonton channel Koko Ustadz Official itu sama dengan membantu pembangunan pondok pesantren, karena saat ini saya sedang membangun pondok pesantren di Bondowoso. Saya kasih nama pondok pesantrennya Insan Kamil. Saya juga mohon doanya mudah-mudahan barokah Al-Fatihah dari semua jamaah yang hadir pada malam hari ini. Bangunan pondok pesantren segera berdiri, bisa mencetak generasi yang mensyiarkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, mensyiarkan agama Islam, mensyiarkan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf kalau penyampaian pada malam hari ini terlalu